الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Sebelum acara sholat Idul Fitri kita mulai, terlebih dahulu izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Sebelumnya, demi ketenangan dan kenyamanan dalam beribadah, kami mohon kepada para jamaah yang membawa alat komunikasi untuk sementara agar dinonaktifkan. Terima kasih. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Idul Fitri yang kami hormati, izinkanlah kami atas nama pengurus masjid mohon maaf lahir batin atas segala khilaf dan kesalahan kami. Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum.
Barakallahu fikum. Semoga kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan tahun berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pengumuman yang pertama. Laporan penerimaan dan penyaluran zakat fitrah, zakat mal, infak, sodako dan fidyah Masjid Darul Ilmi STIK PTIK tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi. Jumlah keseluruhan 244.221.500 rupiah. Dua pengeluaran, zakat fitrah, zakat mal, infak, sodako dan fidyah disalurkan kepada 782 mustahik warga Kelurahan Petogokan, Pela Mampang, Nipah, karyawan PPSU Kebersihan Taman, warga Warakawuri, lingkungan STIK PTIK, Sespima Polri dan sekitarnya, berupa uang tunai 117.270.500, berupa beras sebanyak 485,5 kilogram. Fidyah berupa fisabilillah 50 juta rupiah. Amil 1/8 dari uang yang masuk 33.500.000 rupiah. Yayasan 39.451.000 rupiah. Gharim 4 juta rupiah. Jumlah pengeluaran 244.221.500. Saldo Baitul Mal dalam bentuk rupiah adalah 0. Pengumuman selanjutnya, marilah kita bacakan suratul Fatihah. Semoga para jamaah yang telah mempercayakan kepada panitia zakat Masjid PTIK untuk menyalurkan zakat infak dan sodakoh, serta para donatur yang telah memberikan infaknya untuk tajil buka puasa dan sahur selama bulan Ramadan, semoga diterima amalnya dan diberi balasan pahala berlipat ganda yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, bahwa demi kesehatan bersama diingatkan kepada para jamaah untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, cek suhu badan, menjaga jarak, serta selalu membawa sajadah ketika sholat di masjid. Demikianlah untuk selanjutnya yang akan bertindak selaku khotib pada hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Komisaris Besar Polisi Dr. Andes Haji Jainuri Anwar. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Selanjutnya marilah kita laksanakan salat Idul Fitri dengan khusyuk dan tawadu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, sallu sunnatan li'idil fitri raka'ataini jami'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. استووا استقيموا واعتدلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
صلي سنة الغداء فطر ركعتين. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Dengan takbir dan tahmid kita lepaskan Ramadan yang arti harfiahnya adalah mengasah. Ramadan dengan puasa yang kita laksanakan telah mengasah, mengasuh dan menempa jiwa kita sehingga kini kita dapat beridul fitri yang arti harfiahnya adalah kembali kepada kesucian, kembali mau mengikuti ajaran yang benar dan sifat asli manusia, kasih sayang, gotong royong, dan kebersamaan. Dengan takbir dan tahmid kita sambut pula bulan Syawal yang arti harfiahnya adalah mengangkat, karena kita mengharap bahkan sayogyanya dengan kedatangan bulan Syawal ini semakin tinggi dan meningkat pula pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin, ingatkah kita baru saja menyelesaikan satu perjuangan jihad yang sangat besar, yakni berjuang untuk menundukkan segala bentuk hawa nafsu yang bersarang dalam sanubari kita dengan melakukan ibadah puasa sebulan penuh beserta dengan segala bentuk ibadah-ibadah lainnya. Di bulan Ramadan kita lakukan takbir, artinya membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan mengecilkan apa-apa selain Dia. Dalam ibadah puasa, takbir kita mencerminkan pengecilan segala pengaruh hawa nafsu dan menghidupkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, dalam sanubari kita. Dan ketika kita membaca Al-Quran saat bertadarrus, kita mengecilkan seluruh pembicaraan lidah kita dan hanya membesarkan kalamullah. Ketika kita berdiri melaksanakan ibadah salat malam di bulan Ramadan ini, kita kecilkan seluruh urusan dunia dan kita sibuk hanya membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadah kita di bulan Ramadan adalah dalam rangka bertakbir, dan seluruh amal kita yang kita maksudkan adalah untuk mengecilkan apapun selain Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha besar dan maha tinggi. Setelah menyelesaikan seluruh ibadah Ramadan ini, mengapa kita masih juga diperintahkan untuk bertakbir dan untuk tetap membesarkan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah dalam tarawih kita sudah membesarkan Allah? Bukankah pada malam dan pagi Id ini kita juga tetap membesarkan Allah? Tetapi mengapa kita harus tetap bertakbir dan terus bertakbir? Hadirin sidang Id rahimakumullah.
Allah tahu kita sering bertakbir dalam ibadah kita, tetapi melupakan takbir di luar itu. Kita besarkan Allah di masjid, tetapi di luar masjid kita agungkan kekayaan, kepentingan dan kedudukan. Kita besarkan hawa nafsu, kepentingan duniawi dan pikiran kita. Di atas sajadah kita lakukan solat, di musolla, di tempat-tempat ibadah kita gemakan takbir. Tetapi di kantor, di pasar, di tengah-tengah masyarakat dan di lingkungan pergaulan serta di atas mimbar kita lakukan dan kita lupakan Allah. Sebaliknya kita gantikan takbir dengan takabbur. Ketika duduk di kantor kita campakkan perintah Allah, jabatan yang seharusnya kita gunakan untuk memakmurkan negara, melayani rakyat, membela yang lemah, menyantuni yang terkena musibah dan membutuhkan bantuan kita. Banyak di antara kita masih kita yang kemudian memanfaatkan untuk memperkaya diri. Di kantor dan dalam jabatan kita singkirkan takbir dan sebaliknya kita suburkan takabbur. Ketika kita bersaing dan merebut pangsa pasar dan menarik konsumen dalam menjalani suatu perniagaan, seakan-akan Allah tidak pernah hadir dalam hati kita. Kita lakukan cara apapun tanpa peduli halal dan haram, tanpa memperhatikan apakah tindakan kita menghancurkan hidup orang lain atau menyengsarakan banyak orang. Kita lupakan firman Allah yang menegaskan, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun." Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Kita lupakan firman ini. Kita bahkan merasa hebat bila kita mampu berbuat zalim dengan mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, walaupun mencampakkan firman Allah dan membuat orang lain menderita. Di dalam perniagaan kita sudah menggantikan takbir dengan takabbur. Ketika kita di tengah-tengah masyarakat, kita tidak lagi mendengar firman Allah yang mengajak dan mengajarkan pada kejujuran, keikhlasan, kasih sayang dan tolong menolong. Sebaliknya kita sisihkan firman Allah yang mengajarkan, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan tolong menolonglah kamu dalam mengejarkan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Kita sisihkan ayat ini. Sebaliknya kita setia mengikuti petunjuk iblis untuk melakukan penipuan, kemunafikan, kekerasan hati, eksploitasi, menghasut, menyebar fitnah, dan bahkan memecah belah ummah. Allah yang kita besarkan dalam solat, kita lupakan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam puasa, kita menahan diri untuk tidak makan makanan dan minuman yang halal, tetapi saat berbuka, kita makan dengan makanan yang haram. Bibir kita kering karena kehausan, perut kita kempis karena kelaparan, tapi tangan-tangan kita kotor karena kemaksiatan. Hati kita keruh karena kerakusan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Karena di masjid kita bertakbir, tetapi di tengah-tengah masyarakat kita bertakabbur. Kita sering melihat adanya inkonsistensi dalam perbuatan kita. Banyak orang yang khusyuk dalam solatnya, tetapi khusyuk pula dalam merampas hak orang lain. Banyak orang yang fasih dalam melafalkan Al-Quran, tapi fasih pula dalam memperdayakan orang lain. Dan banyak orang yang tidak pernah putus puasanya, tapi tidak pernah putus pula kezalimannya. Bahkan banyak perbuatan-perbuatan lain yang tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai ajaran ibadah di bulan Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah. Akibat inkonsistensi inilah puasa kita tidak mampu membentuk pribadi yang sempurna, tidak mampu membentuk manusia bertakwa,
dan sekaligus tidak mampu untuk membangun kehidupan bersama yang lebih adil dan sejahtera dan lebih damai serta sentosa. Karena itu hadirin sidang Id rahimakumullah, Islam telah menegaskan kepada kita bahwa untuk membentuk diri yang sempurna dan membangun kehidupan bersama dalam berbangsa dan bernegara yang lebih baik, tidak cukup dengan kekayaan material semata. Karena tidak jarang orang-orang kaya justru berbuat rakus dan tamak. Tidak cukup pula dengan gelar kesarjanaan saja, karena banyak sarjana yang tidak jujur pada ilmunya. Tidak cukup pula dengan kekuasaan belaka, karena banyak penguasa yang berbuat zalim dan aniaya. Bahkan tidak cukup dengan kealiman semata, karena banyak ulama dan sarjana agama yang membelot dari keyakinan dan getaran rohaninya. Maka untuk membentuk manusia seutuhnya dan membina kehidupan bersama dalam berbangsa dan bernegara yang utuh dalam rangka mewujudkan negara yang adil dan makmur yang diliputi oleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita harus benar-benar menyadari bahwa kekayaan material, ilmunya para sarjana dan alim ulama, kekuasaan para penguasa, dan keimanan serta kealiman para ulama-ulama kita harus dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Dan takwa inilah adalah merupakan target dari pelaksanaan ibadah puasa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Upaya untuk membentuk ketakwaan dan menghilangkan segala bentuk kesombongan dan ketakaburan adalah merupakan perjuangan yang tidak kecil, karena kita berhadapan dengan diri sendiri. Oleh karenanya, perjuangan seperti ini Rasul menyebutkannya dengan jihadul akbar, jihadun nafas. Jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu diri sendiri. Kesungguhan dan tekad pemerintah dalam memberantas korupsi, menegakkan kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi supremasi hukum, memberdayakan masyarakat banyak, mempercepat pemulihan ekonomi dan terkendalinya COVID-19, membangun sarana dan prasarana masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, memperkecil kesenjangan, memberikan percepatan dan pelayanan, pengayoman dan perlindungan dalam upaya mewujudkan suasana yang lebih tenang dan aman serta tentram, serta berbagai macam upaya mulia lainnya, kiranya kita sepakat harus betul-betul kita wujudkan secara serius dan sungguh-sungguh, baik oleh negeri maupun swasta, oleh pejabat maupun rakyat biasa, karena semua usaha itu adalah termasuk dalam konteks jihad fi sabilillah yang akan membahagiakan jutaan umat manusia di persada Republik Indonesia. Di sisi lain, kita juga dituntut untuk berjihad, yakni bekerja keras dan ulet, pandai menabung dan berhemat, menjauhi sifat konsumeristik dan hedonisme, menjaga ketertiban dan keamanan, serta menjalankan peraturan dan tata tertib terhadap semua ketentuan hukum yang ada, baik aturan agama maupun aturan negara. Semua yang kita lakukan dalam bentuk ketaatan seperti ini adalah juga termasuk dalam kategori jihad fi sabilillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itu, untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih madani dan lebih berkualitas, kita wajib berupaya bersama-sama secara sungguh-sungguh menerapkan nilai-nilai moral agama dan kesepakatan-kesepakatan bersama berupa aturan dan hukum yang ada, sekaligus memfungsikan dan menerapkan nilai-nilai etos, etis dan estetis yang religius dan bermoral ke tengah-tengah kehidupan politik, ekonomi, sosial, tatanan, ruang kerja, dan budaya, serta pergaulan bersama. Sungguh alangkah indah dan bermaknanya kehidupan pada zaman modern ini apabila semua umat manusia dapat merasakan hidup dalam kebersamaan, saling harga menghargai, rahmat merahmati, saling penuh pengertian, lapang melapangi,
saling berkorban dan semua mencari kelepasan bersama dari kesempitan dada dan kesesakan nafas. Karena itu hadirin rahimakumullah, marilah kita syukuri nikmat yang kita dapati dengan mengingat dan membantu kesulitan orang lain, menjaga mereka dari musibah dan bencana yang diakibatkan oleh ulah dan tindakan kita. Marilah kita tingkatkan rasa solidaritas, rasa senasib sepenanggungan yang sudah longgar dan pudar. Di mana-mana kata persaudaraan dan persatuan terus mendengung sebagai hiasan bibir tanpa makna, sedangkan masing-masing masih di antara kita saling menumpuk kekayaan dan mencari keselamatan diri sendiri. Marilah kita pererat tali persaudaraan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah dan ukhuwah Wataniyah, saling hormat menghormati, harga menghargai, dan maaf memaafkan lahir dan batin. Mari kita sama-sama lepaskan pakaian buruk kita berupa kezaliman, kesombongan, keangkuhan, keserakahan dan kebohongan, dan mari kita bangun kehidupan untuk saling memberi dan bukan saling mencari, saling berkorban dan bukan saling mencari korban. Dan mari kita saling menyebarkan rahmat dan berbagi rahmat. Sekecil apapun yang kita miliki, kita berusaha untuk bisa berbagi guna bersama-sama membangun satu masyarakat yang kita cita-citakan bersama, yaitu masyarakat yang gemah ripah loh jinawi, tata terentem kartara harja, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan tuntunannya kepada kita sekalian untuk mampu mempertahankan nilai-nilai ibadah di bulan Ramadan ini, jauh dari segala kemunafikan dan jauh dari sikap ria. Kita bangun kebersamaan dan ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah Basariyah serta ukhuwah Wataniyah kita. Akhirnya mari kita doa bersama, semoga Allah senantiasa meridhai kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Saksi, saksikan ya Allah kami yang ada di masjid ini, para hamba-Mu yang tergabung keluarga besar STIK PTIK Polri. Kami sengaja bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah, memohon kepada-Mu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa para pemimpin kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kami. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله